Selamat datang di channel Wow Serem, tempatnya cerita yang dapat membuat bulu kuduk meremang. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Rina membuka pintu depan rumah perlahan. Hujan masih menetes dari ujung jaketnya yang basah. Sekolah hari itu terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena pelajaran, tapi karena ia tahu tak ada yang menunggunya pulang. Begitu masuk, aroma masakan menyengat hidungnya. Tapi tidak ada piring untuknya di meja makan. Ibu tirinya Sari sedang duduk sambil menyuapi Bima, anak kandungnya sendiri. Mereka tertawa kecil, seperti sedang menikmati malam tanpa beban. "Sudah pulang?" tanya Sari datar, tanpa menoleh. Suaranya hambar, tak mengandung kehangatan. "Iya, Bu," jawab Rina pelan. Ia berdiri di ambang ruang makan, menunggu diberi aba-aba atau mungkin diberi makan. "Tadi ada lauk, tapi kamu telat. Nggak kebagian," sahut Sari sambil mengelap mulut Bima. Rina diam. Ia sudah hafal skenario seperti ini. 1 minggu terakhir, setiap pulang sekolah, dia tidak pernah menemukan makanan tersisa. Kalaupun ada, itu hanya tulang ikan atau nasi yang mengeras. "Aku bisa masak sendiri asal ada bahan," ujar Rina pelan, mencoba menawarkan solusi. Sari langsung berdiri. "Apa maksudmu? Menuduh aku nggak nyiapin makanan buat kamu? Kalau kamu mau makan, jangan pulang malam." Rina mengangguk kecil. Ia tahu, berdebat hanya membuat keadaan makin buruk. Ia melewati ruang makan dan naik ke kamarnya. Tapi langkahnya terhenti. Pintu kamarnya terbuka, dan di dalam tempat tidurnya sudah tidak ada. Lemari bajunya kosong. Rak bukunya juga sudah dibersihkan. Di pojok ruangan ada tumpukan mainan Bima. "Bu, ini kenapa kamar aku jadi kayak gini?" Rina berseru dari atas. Langkah kaki terdengar dari bawah. Sari muncul di ambang pintu dengan tangan bersedekap. Kamar itu sekarang dipakai Bima. Dia butuh ruang lebih. Lagi pula, kamu kan bisa tidur di ruang bawah. Ada kasur lipat di sana. Rina menatap ibu tirinya dengan ekspresi tak percaya. "Tapi, itu kamar aku, sejak kecil." "Sudah, jangan egois. Bima itu masih kecil. Dia butuh perhatian. Kamu kan sudah besar," ucap Sari sambil berbalik turun. Rina hanya berdiri di sana. Dulu, ruangan itu dipenuhi poster dan foto ibunya. Sekarang semuanya lenyap, diganti dengan warna biru dan mainan mobil-mobilan. Malam itu ia tidur di ruang tamu. Kasur tipis di lantai membuat punggungnya sakit. Suara tawa Bima dari lantai atas terus terdengar, seperti sengaja diperdengarkan. Keesokan harinya, saat sarapan, Rina duduk diam menunggu roti atau nasi. Tapi Sari hanya menyodorkan segelas teh tawar. "Roti habis. Beli sendiri kalau mau," katanya tanpa menatap. Ayah Rina duduk di seberangnya, membaca koran. Rina mencoba bicara. "Pak, aku bisa nggak kembali ke kamarku? Aku nggak bisa tidur enak di ruang bawah." Ayahnya hanya menurunkan koran sebentar. "Kamu udah besar, Rina, jangan manja. Lagian Bima itu anak kecil, masa kamu nggak ngalah?" Rina menahan napas. Matanya panas tapi ia tidak ingin menangis. "Pa, ini rumah aku juga," Sari tertawa kecil. "Rumah ini milik ayahmu, jadi ikut aturan sini. Kalau nggak suka, ya cari tempat lain." Ayahnya diam, tidak menegur, tidak membela. Ia kembali membaca koran seolah tak terjadi apa-apa. Hari demi hari, Rina merasa tak dianggap. Pulang sekolah, ia tak disapa. Saat berbicara, suaranya seperti tak terdengar. Bahkan Bima pun mulai ikut mengejeknya. "Kamu bukan keluarga kita," kata bocah itu suatu malam sambil tertawa. Puncaknya terjadi saat Rina pulang lebih malam dari biasanya. Ia harus menyelesaikan tugas kelompok di rumah temannya. Begitu membuka pintu rumah, Sari langsung membentaknya. "Jam segini baru pulang? Mau? Jadi apa kamu?" "Aku bilang ke Pak tadi, aku kerja kelompok," jawab Rina pelan.
Jangan alasan, kamu itu perempuan. Pulang malam bukan alasan. Kamu pikir ini rumah kos? Sari melemparkan sendal ke arah Rina, mengenai bahunya. Rina terdiam, menahan sakit dan saat ia mencoba menjelaskan lagi, ayahnya datang. Rina, kalau kamu terus begini, mending keluar dari rumah ini. Perkataan itu menghantam seperti batu. Dingin, tegas. Tak terbantahkan, Rina hanya bisa menatap ayahnya. Wajah pria itu, yang dulu selalu menggendongnya saat kecil, kini tak menunjukkan sedikit pun belas kasih. Malam itu, Rina berkemas. Baju dimasukkan dalam tas sekolah. Tak ada yang mencegahnya. Tak ada pelukan perpisahan. Bahkan pintu pun ditutup kembali begitu ia melangkah keluar. Di luar, angin dingin berhembus. Jalanan gelap. Tapi entah kenapa, di tengah rasa perih dan ketakutan, Rina merasa satu hal lebih baik di luar sana daripada tinggal di rumah yang sudah tak mengenal namanya. Hari-hari berikutnya berjalan makin berat bagi Rina. Ia bangun lebih pagi dari biasanya untuk membersihkan rumah. Setiap sudut harus bersih. Jika tidak, Sari akan langsung mengomel panjang lebar. Bahkan noda kecil di lantai bisa menjadi alasan untuk memarahinya selama setengah jam. Saat Rina sedang menyapu halaman, ia mendengar suara sobekan dari dalam rumah. Ia berlari masuk dan menemukan ibu tirinya berdiri di depan rak buku yang biasa ia gunakan. "Apa yang ibu lakukan?" tanya Rina panik. Tanpa bicara, Sari melempar satu bundel buku ke dalam ember logam dan menyalakan korek api. Buku-buku pelajaran terbakar begitu saja. "Itu buku sekolah, Bu. Isinya omong kosong. Aku temukan gambar aneh di dalamnya," kata Sari, sambil menunjuk satu lembar kertas coretan tugas menggambar yang dianggapnya menyeramkan. Itu tugas seni rupa. Rina mencoba merebut buku yang tersisa, tapi Sari mendorongnya ke belakang. "Aku nggak mau anak-anakku belajar dari hal-hal yang bisa mengundang makhluk jahat. Kamu sudah aneh sejak awal." Rina hanya bisa melihat api melalap hasil usahanya selama ini. Buku-buku yang susah payah ia kumpulkan dengan uang tabungan sendiri, kini hanya jadi abu. Tak ada yang membelanya. Keesokan harinya, saat Rina pulang dari sekolah, ia menemukan tas sekolahnya disobek. Isinya tumpah di lantai, berantakan. Pulpen-pulpen patah, buku sobek-sobek. Sari berdiri di sampingnya dengan wajah murka. "Jadi kamu yang ambil jam tangan Bima?" "Apa?" "Aku nggak ambil apa-apa. Bima tadi nangis, jamnya hilang. Dan kamu satu-satunya orang yang bisa masuk kamarnya." "Itu bukan aku." Rina mencoba menjelaskan, tapi suaranya tenggelam oleh teriakan Sari. "Pembohong! Dasar anak nggak tahu diri." Rina menoleh ke arah ayahnya yang baru saja pulang kerja. "Pak, aku nggak ambil apa-apa." Ayahnya menatapnya dengan wajah lelah. "Kalau memang nggak ambil, buktikan. Tapi aku lelah terus dengar kalian ribut. Kenapa ayah selalu percaya sama Ibu Sari tapi nggak pernah dengar aku?" "Karena dia istriku, dan kamu terus bikin masalah sejak ibu kamu meninggal." Ucapan itu memotong perasaan Rina seperti pisau. Bukan hanya tidak dipercaya, tapi seakan keberadaannya adalah gangguan yang harus disingkirkan. Ia merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Beberapa hari kemudian, Rina menemukan jam tangan Bima di sela bantal sofa. Ia membawanya ke kamar Sari. "Bu, ini jamnya, mungkin jatuh di ruang tamu." Namun alih-alih berterima kasih, Sari mencibir. "Kamu pikir aku percaya? Kamu taruh itu di situ supaya kelihatan seolah kamu nggak bersalah." "Aku nggak pernah ambil." Suara Rina mulai meninggi. "Kenapa ibu selalu nuduh aku?" Sari menamparnya. "Kamu itu keras kepala. Coba kalau kamu bisa lebih sopan, mungkin semua orang nggak akan sebal sama kamu." Rina menunduk. Bukan karena takut, tapi karena marah yang ia pendam makin menyesakan. Ia tidak tahu apa lagi yang harus ia lakukan untuk dianggap. Malam itu ia mendengar suara tangisan dari kamar atas. Bima menangis karena mimpi buruk, dan seperti
Biasa Sari menggendongnya sambil menyusui perhatian. Tenang ya nak, ibu di sini kok. Nggak kayak orang yang nggak tahu diri. Ucapnya keras-keras agar Rina yang tidur di bawah bisa mendengar. Rina tidak menangis. Ia hanya menatap langit-langit gelap sambil menahan napas. Dadanya sesak. Setiap perlakuan itu membekas, tapi bukan di tubuh, di dalam pikirannya. Ia mulai menyendiri di sekolah, jarang berbicara dengan teman. Guru pun mulai memperhatikan perubahan sikapnya, tapi Rina selalu menjawab, "Saya cuma capek." Hari Minggu saat semua sedang tidur siang, Rina naik ke loteng tempat penyimpanan lama. Di sana masih ada kotak-kotak yang berisi barang peninggalan ibunya. Ia membuka satu kotak yang berisi foto keluarga lama. Ada fotonya saat kecil bersama ibunya, saat liburan di pantai. Namun langkah kaki di tangga membuatnya buru-buru menutup kotak. Sari muncul dengan wajah marah. "Kamu ngapain di sini? Ini area penyimpanan, bukan tempat main." Rina hanya menunjukkan foto. "Aku cuma mau lihat ibu." Sari merebut foto dari tangannya dan merobeknya. "Jangan bawa-bawa masa lalu. Ibu kamu sudah mati dan dia nggak akan kembali." Kata-kata itu terlalu berlebihan. Rina berlari turun tanpa berkata apa-apa. Ia langsung keluar rumah, berjalan ke taman kecil di ujung jalan. Duduk di bangku tua sendirian, ia mencoba mengatur napas. Wajah ibunya masih terbayang, begitu juga suara Sari yang terus-menerus menyalahkannya. Saat kembali ke rumah, pintu sudah dikunci. Rina mengetuk berkali-kali, tapi tak ada yang membukakan. Akhirnya sekitar pukul 9 malam ayahnya keluar. "Kamu dari mana aja?" "Dikunci dari luar." "Ya salah sendiri, kamu keluar tanpa izin. Lain kali jangan bikin Ibu Sari kesal. Aku cuma keluar karena dia robek foto ibu." "Sudah, jangan ungkit-ungkit masa lalu. Ibu kamu udah nggak ada. Sekarang yang ada cuma keluarga ini. Kalau kamu nggak bisa terima, keluar aja." Kata-kata itu menyegel segalanya. Bukan lagi hanya ancaman atau amarah sesaat. Itu keputusan. Rina masuk ke dalam, naik ke lantai atas tanpa bicara. Ia tahu waktunya sudah tidak lama. Rumah ini bukan tempatnya lagi, tapi jauh di dalam pikirannya. Mulai tumbuh sesuatu yang berbeda. Bukan rasa sedih, tapi sesuatu yang lebih gelap. Rina mengemasi tas sekolahnya tanpa suara. Malam sudah lewat tengah. Semua lampu di rumah padam, kecuali lampu kecil di ruang tamu. Ia berjalan perlahan, menghindari bunyi lantai kayu yang bisa membangunkan siapapun. Tak ada surat perpisahan, tak ada pesan. Ia hanya ingin pergi. Di luar, udara dingin menusuk kulit. Jaket tipis yang ia kenakan tidak cukup menghangatkan. Tapi ia terus melangkah, menyusuri jalanan gelap, berharap bisa menemukan tempat lain yang lebih baik dari rumah sendiri. Tidak ada tujuan pasti. Ia hanya ingin menjauh. Setiap langkah seperti menyingkirkan rasa sakit yang menumpuk di dalam kepalanya. Tapi tubuhnya lelah dan perutnya kosong. Sejak pagi ia belum makan. Ia berjalan melewati perumahan, lalu kawasan pasar yang sudah tutup. Lampu-lampu jalan menyala remang, sebagian berkedip seperti hampir mati. Beberapa orang melihatnya lewat, tapi tak ada yang peduli pada remaja yang berjalan sendiri di tengah malam. Di dekat jembatan tua, ia duduk sebentar. Kakinya gemetar, bukan hanya karena cuaca, tapi karena ketakutan. Ia tahu dunia di luar tidak ramah, tapi tetap lebih baik daripada diam di rumah yang tak menganggapnya. Jam sudah hampir menunjukkan pukul 2 pagi. Rina mulai berjalan lagi, menelusuri lorong sempit di antara dua bangunan kosong. Lorong itu gelap, hanya diterangi satu lampu neon kecil yang menggantung di ujung. Ia tak sadar kalau tempat itu dikenal sebagai area yang sering kosong dari pengawasan. Ketika suara langkah kaki lain terdengar dari belakang, Rina langsung berhenti. Ia menoleh cepat, tapi tidak melihat siapa-siapa. Ia mempercepat langkah, tapi lorong itu seperti semakin sempit. Tumpukan kardus, kantong plastik, dan aroma busuk membuat tempat itu makin tidak nyaman. Rina mendengar suara lagi, kali ini lebih dekat.
seperti seseorang menarik nafas berat di belakangnya. Ia berbalik, kosong. Ketakutan mulai mengambil alih. Ia berlari ke ujung lorong, tapi kakinya tersandung kaleng dan tubuhnya jatuh menabrak dinding. Ia mengerang, mencoba berdiri, namun lututnya tergores cukup parah. Ia bersandar di dinding mencoba tenang, tapi pandangannya mulai kabur. Kelaparan, kelelahan, dan luka membuat tubuhnya tak kuat berdiri. Ia terduduk di sana, menggigil. Tak ada yang lewat, tak ada yang datang menolong. Beberapa jam kemudian, langit mulai terang. Seorang pemulung menemukan tubuhnya di pojok lorong, bersandar seperti sedang tertidur. Tapi wajahnya pucat, bibir membiru. Tangannya menggenggam tas sekolah yang sudah kotor oleh lumpur, dan darah kering dari luka di kakinya. Polisi datang, memasang garis pembatas. Warga sekitar berdatangan, bertanya-tanya siapa gadis itu. Namanya Rina, dia anak Pak Darto yang tinggal di Blok C, kata salah satu warga. Beberapa petugas mencari identitas. Di dalam tas hanya ada buku pelajaran yang robek, pakaian ganti, dan sebuah foto kecil dirinya bersama seorang wanita yang sudah tua, ibunya, mungkin. Tubuh Rina dibawa ke rumah sakit. Tidak ditemukan luka serius selain goresan di lutut dan lecet di siku. Tapi matanya terbuka sedikit membeku dalam ekspresi takut. Tidak ada tanda kekerasan dari orang lain. Dokter menyebutkan ia kemungkinan meninggal karena kombinasi hipotermia, kelaparan, dan syok. Namun yang membuat kasus ini ganjil, lorong tempat ditemukannya Rina tidak terlalu jauh dari pos keamanan. Dan malam itu, tidak ada laporan apapun tentang seorang gadis berkeliaran. Kamera pengawas di area sekitar mati sejak pukul 11 malam karena gangguan teknis. Berita tentang kematiannya tidak menyebar luas, hanya beberapa tetangga yang ikut melayat. Di rumah, Sari tidak menangis. Ia hanya duduk di ruang tamu sambil menenangkan Bima yang terus bertanya, "Kenapa kakak enggak pulang?" Ayah Rina juga tidak banyak bicara. Saat petugas menyerahkan barang-barang pribadi Rina, ia hanya mengambil foto kecil dari saku tas dan menatapnya sebentar, lalu menyimpannya tanpa sepatah kata. Pemakaman dilakukan dengan sederhana, tidak ada upacara panjang, hanya beberapa doa dan tanah yang ditimbun cepat. Malamnya, ayah Rina duduk sendiri di ruang keluarga. Ia menatap TV yang menyala tanpa suara. Di sampingnya, gelas kopi sudah dingin. Sari masuk ke ruangan dan duduk tanpa bicara. "Kamu nyesel?" tanya ayah Rina pelan. Sari menoleh lalu menggeleng. "Dia anak keras kepala, aku sudah berusaha, dia anakku. Dan aku istrimu," jawab Sari cepat. "Aku juga melindungi anakku, tak ada percakapan lagi." Rumah itu hening, terlalu hening. Beberapa hari setelah pemakaman, hal aneh mulai terjadi. Bima mulai bangun tengah malam, menangis tanpa sebab. Ia bilang mendengar suara langkah di tangga, padahal semua orang sedang tidur. Kadang ia menunjuk ke sudut kamar dan berkata, "Kakak di situ." Sari mencoba menenangkan anaknya. Ia bilang itu hanya mimpi. Tapi setiap malam, Bima selalu terbangun pada jam yang sama. Pukul 2 pagi, jam ketika Rina terakhir kali terlihat hidup. Ayah Rina pun mulai merasa tidak tenang. Ia sering melihat pintu kamarnya terbuka sendiri, atau mendengar suara kursi bergeser di ruang tamu, padahal tak ada siapapun. Dan satu malam, saat ia membuka lemari untuk mengambil pakaian, ia melihat foto yang dulu ia simpan sudah terbelah dua. Bagian wajah Rina tercoret dengan tinta hitam. Padahal ia tak pernah menyentuh foto itu sejak hari pemakaman. Hari-hari setelah pemakaman Rina berjalan aneh. Rumah yang sebelumnya penuh suara, kini lebih sering diam. Suasana berubah. Udara di dalam rumah seolah lebih berat dari biasanya. Setiap sudut terasa seperti sedang diawasi. Bima mulai menunjukkan perilaku tak biasa. Anak itu sering bangun tengah malam sambil menjerit. Ia bicara sendiri di sudut kamar, menatap kosong ke dinding. Kadang ia menunjuk sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain, lalu tertawa atau berteriak seakan sedang bertengkar dengan seseorang. Suatu
Malam, Bima kembali menangis keras. Sari masuk ke kamar dan mendapati anaknya duduk di lantai dengan mata terbuka lebar. Bola matanya tidak bergerak, wajahnya pucat. Tangan kirinya mencakar lantai sampai berdarah. "Bima, hentikan, ini ibu." Sari mencoba memeluknya, tapi anak itu mendorongnya dengan tenaga yang tidak wajar. Tubuh kecilnya seperti punya kekuatan, lebih besar dari biasanya. Ia menatap ibunya dan berkata dengan suara parau, "Kakak sudah pulang." Sari terpaku. Suara itu bukan suara Bima, lebih dalam, lebih dingin. Lalu anak itu pingsan. Keesokan harinya, di dinding kamar ditemukan coretan-coretan dengan spidol merah. Tulisan yang tidak dikenali oleh Sari, tapi membuat bulu kuduknya berdiri. Tulisan itu terbaca, "Kenapa kamu buang aku?" Ia langsung membersihkan tulisan itu. Tapi besoknya muncul lagi di dinding ruang tamu. Kali ini berbunyi, "Aku belum selesai." Sari mulai tak bisa tidur. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk. Dalam tidurnya ia selalu berada di lorong sempit yang gelap. Di ujung lorong ada sosok berdiri membelakanginya. Saat ia mencoba mendekat, sosok itu berbalik perlahan. Wajah pucat, mata kosong, dan mulut penuh darah. Ia bangun dengan teriakan, dan keringat dingin. Ia tidak berani bercerita kepada suaminya. Pria itu lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah, pulang larut malam, dan tidak pernah membicarakan kejadian aneh yang mulai sering terjadi. Namun pada malam keempat setelah kematian Rina, Sari melihat sesuatu yang membuatnya yakin bahwa ada yang tidak beres. Saat ia hendak turun ke dapur untuk mengambil air, ia melihat bayangan melintas di ujung tangga. Ia pikir itu suaminya, tapi saat ia ke ruang tamu, tidak ada siapa-siapa. Suaminya masih di luar. Pintu kamar Rina yang dulu selalu dikunci, kini terbuka sedikit. Lampunya menyala sendiri. Dengan ragu ia mendekat. Tidak ada suara, tapi udara di dalam kamar lebih dingin dari biasanya. Tirai jendela bergerak pelan meskipun tidak ada angin. Di atas meja, foto lama yang sebelumnya sudah disingkirkan kini kembali muncul. Foto Rina bersama ibunya, namun wajah Sari tercoret dengan tinta hitam. Sari menutup pintu kamar dan menguncinya kembali. Tapi keesokan paginya, pintu itu kembali terbuka sendiri. Bima juga semakin sulit diajak bicara. Ia sering menyebut nama Rina meski dalam keadaan sadar. Kadang ia menyebut hal-hal yang tak mungkin ia ketahui, seperti percakapan antara Sari dan ayahnya yang hanya terjadi berdua di kamar. Ia bahkan pernah berkata, "Ibu sudah gantikan tempatnya, tapi dia belum pergi." Sari mulai ketakutan. Ia meminta tolong pada seorang ustaz dari lingkungan sebelah. Saat ustaz itu datang dan membaca beberapa ayat di rumah, beberapa perabot berguncang. Pintu kamar Rina tertutup sendiri dengan suara keras. Ustaz itu hanya berkata, "Ada yang belum selesai." Anak itu tidak pergi dengan tenang. Sejak itu Sari mulai menyimpan air doa di setiap ruangan. Tapi kejadian aneh tidak berhenti. Setiap jam 2 malam, terdengar suara langkah pelan dari arah tangga. Langkah itu berhenti di depan pintu kamar tidur mereka, lalu menghilang. Satu malam, suara itu tidak hanya berhenti. Pintu kamar mereka diketuk perlahan 3 kali. Saat suaminya membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Tapi di depan pintu tergeletak potongan baju sekolah yang dulu dikenakan Rina saat terakhir terlihat. Baju itu sobek dan berlumuran tanah. Ayah Rina mulai terganggu. Ia mulai minum untuk bisa tidur. Tapi justru dalam tidurnya ia bermimpi berada di lorong tempat Rina ditemukan. Dalam mimpi itu ia mendengar suara Rina memanggil dari kejauhan. Kenapa ayah diam saja? Malam demi malam suara-suara itu makin jelas. Ketukan pintu, langkah kaki, dan bisikan mulai terdengar dari berbagai arah. Suara Bima pun ikut berubah saat malam tiba. Ia sering menyanyikan lagu yang tidak diajarkan. Siapapun lagu Nina Bobo dengan lirik yang dimodifikasi. "Bobo, Bobo, jangan ganggu aku. Nanti kakak datang ambil kamu." Sari akhirnya bicara pada suaminya. "Ini semua karena kita.
karena kita biarkan dia pergi tanpa pernah benar-benar minta maaf. Tapi pria itu hanya diam. Ia tahu istrinya benar, tapi semuanya sudah terlambat. Beberapa malam kemudian puncaknya terjadi. Bima menghilang dari kamar. Mereka menemukannya berdiri di depan kamar Rina, pintunya terbuka lebar. Di dalam semua barang lama Rina kembali muncul. Tas sekolah, buku-buku pelajaran, bahkan sepatunya yang sudah dibuang. Di dinding kamar tertulis besar dengan tinta merah, "Aku belum selesai dengan kalian." Sari menjerit. Bima hanya menoleh, tulis seberkit seminuan suara yang bukan miliknya. Ibu yang mulai. Sari tidak bisa lagi mengabaikan semua yang terjadi. Bima semakin sering kerasukan, rumah makin tak nyaman, dan suaminya mulai kehilangan kendali. Ia akhirnya memutuskan untuk mencoba sesuatu yang lebih ekstrem, ritual pengusiran. Ia menghubungi seorang perempuan tua bernama Bu Narti, yang dikenal bisa membersihkan rumah dari gangguan halus. Perempuan itu datang malam hari, membawa sesajen, dupa, dan cermin kecil yang dibungkus kain hitam. Ia menyuruh semua orang keluar dari rumah selama ritual berlangsung kecuali Sari. "Sesuatu yang belum selesai harus dibuka," kata Bu Narti sebelum memulai. Tapi bukan semua pintu seharusnya dibuka. Sari tidak banyak tanya. Ia hanya ingin semuanya berakhir. Dupa mulai dibakar. Ruangan dipenuhi bau menyengat. Bu Narti duduk bersila di depan kamar Rina, membaca doa-doa dengan suara pelan. Cermin kecil yang tadi dibungkus kini diletakkan di depan pintu kamar. Sari duduk di belakangnya, mencoba menahan rasa takut. Tiba-tiba, api lilin berkedip hebat. Pintu kamar bergetar seperti akan terbuka. Bu Narti menghentikan bacaannya dan berkata, "Ada yang ingin keluar. Tapi ini bukan hanya tentang Rina." Sari menelan ludah. Tangan dan kakinya mulai gemetar. Tapi ia tidak berkata apa-apa. Saat cermin di depan pintu mulai mengembun. Bayangan samar muncul di permukaannya. Bukan Rina, bukan siapapun yang dikenalnya. Sosok itu menyerupai dirinya, tapi dengan wajah penuh luka, mata hitam pekat, dan darah menetes dari mulut. Cermin mulai bergetar. Bu Narti membentak, "Jangan tatap terlalu lama." Tapi Sari sudah terlanjur terpaku. Sosok dalam cermin membuka mulut, tapi suara yang keluar terdengar dari dalam kepalanya sendiri. "Kau tahu ini bukan kecelakaan. Kau yang mulai. Kau yang tutup mulut mereka." Sari mundur, terjatuh. "Apa maksudmu?" Bayangan itu mengangkat tangan dan seolah menunjuk ke arah pintu kamar. Dari balik pintu, suara tangisan anak kecil terdengar. Sari menoleh ke Bu Narti. Wanita tua itu sudah menutup matanya rapat-rapat dan menggenggam tasbih dengan erat. "Kau yang ambil semuanya dariku," bisik sosok dalam cermin. "Kau buang dia untuk lindungi dirimu." Sari menutup telinganya, tapi suara itu tetap terdengar. Sosok dalam cermin mulai memperlihatkan potongan-potongan gambar. Sari berdiri di depan kamar, berbicara dengan seseorang. Kemudian terdengar suara Rina menangis, meminta jangan diusir. Tapi Sari mengunci pintu dari luar, meninggalkannya sendiri. Kilasan lain muncul. Rina sedang menulis di buku hariannya. Lalu Sari masuk diam-diam dan membakarnya. Lalu muncul adegan Rina dipukul karena tuduhan mencuri. Meski sebenarnya Sari tahu barang itu milik Bima. "Berhenti," teriak Sari. Tapi gambar terus berlanjut. Yang terakhir tampak Sari berbicara dengan suaminya, berbohong bahwa Rina punya niat buruk terhadap Bima. "Kalau dia tetap di sini, rumah ini nggak aman," katanya dalam rekaman ingatan itu. Cermin tiba-tiba retak. Retakan itu seperti menyebar ke seluruh ruangan. Suhu di dalam rumah turun drastis. Bu Narti akhirnya membuka matanya dan berteriak, "Tutup pintunya, sekarang!" Sari berdiri dengan susah payah, menendang pintu kamar Rina hingga menutup rapat. Saat pintu tertutup, suara-suara itu mereda. Cermin jatuh dan pecah menjadi serpihan kecil. "Dia tidak akan pergi sampai kau jujur," kata Bu Narti lemas.
Bukan hanya pada suamimu, tapi pada dirimu sendiri. Sari terdiam. Tangannya bergetar hebat, wajahnya pucat. Ia tahu semua yang ia lihat benar. Selama ini ia menyimpan semua itu sendiri. Ia tahu ia bukan hanya memperlakukan Rina dengan buruk, ia dengan sengaja membuat gadis itu tidak punya tempat untuk kembali. Malamnya, rumah semakin sunyi dari biasanya. Tidak ada suara langkah, tidak ada ketukan pintu. Tapi suasana justru lebih menakutkan. Terlalu hening. Bahkan suara Bima pun tidak terdengar. Sari membuka kamar anaknya dan mendapati anak itu tertidur sangat pulas. Namun di tembok dekat ranjang, muncul satu kalimat yang tidak bisa ia abaikan. Kalau kau tak bicara, aku akan bicara lewat anakmu. Ia mundur perlahan, napasnya tercekat. Ia sadar bahwa selama ini bukan sekadar teror. Ini peringatan keesokan harinya. Ia mencoba bicara pada suaminya. Tapi pria itu hanya menjawab singkat, aku tahu kamu benci dia, tapi aku nggak tahu kamu sejauh itu. Sari tidak bisa menyangkal. Ia hanya menunduk, menahan tangis. Saat ia kembali ke kamar, sebuah catatan kecil tergeletak di bawah tempat tidurnya. Itu halaman dari buku harian Rina yang ia kira sudah hangus. Di sana tertulis, kalau aku pergi dan mereka masih pura-pura, aku akan kembali. Tapi bukan sebagai aku yang dulu. Lorong tempat Rina ditemukan selama ini ditinggalkan begitu saja. Tidak ada yang datang ke sana. Tidak ada yang menanyakan detail tentang kematiannya. Sari pun tak pernah kembali ke tempat itu, sampai mimpi yang berulang-ulang memaksanya untuk melihat langsung. Ia datang diam-diam siang hari, memastikan tidak ada yang mengikutinya. Lorong itu sempit, gelap, dan berbau apek. Tak ada tanda-tanda kehidupan. Tapi saat ia masuk lebih dalam, bayangan masa lalu mulai bermunculan di pikirannya. Langkahnya terhenti di satu titik, tepat di bawah lampu rusak yang berkedip lemah. Di sana, ia seolah bisa melihat sosok Rina duduk memeluk lutut menggigil sendirian. Tatapannya kosong, napasnya lemah. Sari memejamkan mata, tapi bayangan itu tetap ada. Di sudut lorong, ia melihat sebuah pintu kayu kecil yang tertutup rapat. Ia ingat pernah berada di balik pintu itu, bertahun-tahun lalu. 15 tahun sebelumnya, malam yang sama kelamnya. Seorang wanita datang mengetuk pintu rumah Sari sambil membawa bayi kecil yang menangis keras. Wanita itu adalah adik kandungnya, Fitri. Wajahnya pucat, rambut kusut dan matanya merah. Bantu aku, katanya. Aku nggak bisa rawat dia. Fitri telah lama menghilang setelah ikut seseorang yang dikenal dari internet. Ia kembali dengan kondisi kacau dan anak yang dikatakannya sebagai hasil dari hubungan terlarang. Saridi tidak langsung percaya, tapi saat melihat kondisi bayi itu, ia tak tega. Ayahnya siapa? Tanya Sari waktu itu. Fitri diam lama lalu menjawab, aku nggak tahu, tapi aku sering mimpi buruk. Suara-suara bilang anak ini akan bawa celaka. Sari marah, ia menyuruh Fitri pergi dan meninggalkan bayi itu. Tapi saat ia hendak menutup pintu, Fitri menjerit, kalau aku mati, dia jadi urusanmu. Keesokan paginya, Fitri ditemukan meninggal bunuh diri di rumah kontrakannya. Tanpa keluarga lain, bayi itu akhirnya diasuh Sari dengan nama baru, Rina. Sari menggigit bibir saat mengingat semua itu. Ia membesarkan Rina tanpa pernah mengaku siapa sebenarnya anak itu. Ia menyembunyikan asal-usul gadis itu dari semua orang, termasuk suaminya. Saat Rina mulai beranjak remaja, gangguan mulai datang. Bima jatuh sakit terus-menerus, rumah sering mengalami kejadian aneh. Bahkan tetangga pernah melihat bayangan di jendela kamar Rina padahal ia sedang tidak di rumah. Sari diam-diam mencari tahu lebih dalam. Ia bertemu seorang dukun tua yang pernah mengenal Fitri. Dari situ ia mendengar cerita kelam. Fitri pernah ikut ritual pemujaan untuk mendapatkan kekayaan cepat. Tapi sebagai syarat, anak dari darahnya harus menjadi penebus. Anak itu membawa warisan terkutuk. Kalau tidak dikorbankan,
maka orang-orang di sekitarnya akan jadi korban satu persatu, ujar dukun itu. Sejak hari itu, Sari yakin bahwa Rina bukan hanya anak bermasalah. Ia adalah sumber bahaya. Sari tidak bisa membunuhnya langsung, tapi ia tahu cara lain. Menciptakan lingkungan yang cukup kejam agar Rina sendiri memilih pergi. Ia perlahan merusak kepercayaan suaminya pada Rina. Ia memprovokasi pertengkaran. Ia tanamkan rasa tidak berharga dalam diri gadis itu. Dan akhirnya Rina benar-benar pergi. Sari membuka pintu kayu di lorong itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya hanya ruang kecil dengan tembok lembab. Tapi di dinding tergurat tulisan dengan arang, "Aku bukan pilihan, aku cuma dibuang." Tiba-tiba udara berubah dingin, pintu tertutup sendiri. Di hadapannya muncul bayangan gadis remaja dengan pakaian lusuh dan wajah kotor. Rina, tapi kali ini berbeda. Matanya merah, kulitnya abu-abu dan bibirnya membiru. "Kamu tahu aku bukan siapa-siapa buat kalian," bisik sosok itu. "Tapi kenapa kamu gak bilang dari awal? Kenapa kamu pura-pura jadi ibu?" Sari memundurkan diri. Ia tidak bisa berkata apa-apa. "Aku bisa terima dibuang, tapi bukan dibohongi seumur hidup," lanjut Rina. Bayangan itu mendekat, dan Sari merasakan tubuhnya membeku. Dalam pikirannya, ia melihat potongan-potongan lagi. Fitri berdiri di belakangnya, menggendong bayi. Suara-suara dalam ritual, kutukan yang tidak pernah dibatalkan, dan pilihan yang ia ambil untuk menyelamatkan anaknya sendiri dengan membiarkan keponakannya mati. "Kalau kamu tidak akui semuanya, aku akan ambil Bima," kata sosok itu sebelum menghilang. Saat Sari berhasil keluar dari ruang kecil itu, napasnya berat, tangannya berdarah karena mencakar tembok dalam kepanikan. Ia tahu waktunya hampir habis. Di luar lorong, ia mendapati teleponnya berdering. Nama suaminya tertera. Saat ia angkat, yang terdengar hanya suara tangisan Bima dan suara seorang gadis menyanyikan lagu yang sangat dikenalnya. "Bobo, Bobo, jangan ganggu aku." Sari menjatuhkan telepon. Ia tahu kutukan belum berakhir, karena yang ia sembunyikan terlalu besar untuk dilupakan begitu saja. Malam itu langit mendung. Tak ada bintang, tak ada suara dari lingkungan sekitar. Rumah keluarga Sari tampak tenang dari luar. Namun di dalam, ketegangan terasa di setiap sudut. Sari tidak bisa tidur. Sejak kembali dari lorong tempat Rina ditemukan, ia tahu waktunya semakin dekat. Bima sudah 2 hari tidak berbicara. Matanya kosong, tubuhnya lemas, dan ia hanya duduk memeluk lutut di pojok kamar. Suaminya mencoba menenangkan, tapi setiap mendekat Bima akan menjerit ketakutan. Sari menyalakan semua lampu rumah, tapi cahaya hanya memberi sedikit rasa aman. Ia mulai mencium bau asap tipis yang muncul tanpa sebab. Beberapa kali ia melihat bayangan Rina berdiri di ujung lorong. Namun ketika didekati, bayangan itu menghilang. Malam mencapai puncaknya ketika terdengar ketukan keras di pintu depan. Suaminya bangkit dan membuka, tapi tak ada siapapun. Hanya udara dingin menyusup masuk. Saat pintu ditutup kembali, suara tangisan terdengar dari dapur. Sari dan suaminya segera menuju ke sana. Mereka menemukan tulisan di lantai, seolah dicoret dengan tangan berdarah. "Giliran kalian." Tanpa aba-aba, semua pintu dan jendela menutup sendiri. Angin berhembus kuat dari dalam, bukan dari luar. Api tiba-tiba menyala di sudut ruang keluarga, membakar gorden tanpa sebab. Air dari dispenser mendidih, dan lampu berkedip cepat sebelum padam total. Suara teriakan Bima terdengar dari lantai atas. Sari berlari ke kamarnya. Di sana, anaknya berbaring kaku, mata terbuka, bibir membiru. Di dadanya, terdapat bekas tangan kecil yang hangus. Sari menjerit. Suaminya berdiri terpaku di belakang, wajahnya membeku. Di dinding kamar, bayangan Rina muncul kembali. Tapi kali ini lebih nyata. Rambutnya basah, kulitnya pecah-pecah, dan matanya menyala merah. Ia tidak bergerak, hanya menatap tajam.
Sari berusaha berlari, tapi lantai di bawahnya terbakar. Api merambat cepat, mengurung setiap jalan keluar. Suaminya mencoba memadamkan api dengan handuk basah. Namun nyala makin membesar, seolah membakar tanpa bahan bakar. Di ruang tamu, semua bingkai foto jatuh dan pecah. Dari setiap pecahan muncul suara tawa kecil yang mengerikan. Suara yang dulunya terdengar dari kamar Rina setiap malam sebelum ia pergi. Api makin ganas. Suara bisikan terdengar dari dinding. Yang berdosa akan dihanguskan. Sari jatuh terduduk, menangis memeluk jasad Bima. Suaminya menariknya untuk lari, tapi tak ada tempat untuk pergi. Satu-satunya pintu keluar tertutup rapat dengan api menjilat sekelilingnya. Jendela-jendela seolah disegel dari luar. Dalam kepanikan, Sari melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Sosok wanita berdiri di tengah kobaran api, membawa bayi dalam pelukan. Wanita itu adalah Fitri. Matanya tajam dan dari mulutnya keluar satu kalimat terakhir. Semua sudah dibayar. Suara ledakan terdengar dari dapur. Dinding rumah mulai runtuh. Api menelan atap dan tiang-tiang penyangga. Dalam hitungan menit, rumah itu berubah jadi kobaran merah menyala. Terlihat jelas dari rumah-rumah tetangga yang mulai keluar menyaksikan. Mobil pemadam kebakaran datang 30 menit kemudian. Namun bangunan itu sudah tak tersisa. Petugas hanya menemukan satu jasad kecil, hangus total, yang belakangan diidentifikasi sebagai Bima. Tidak ada tanda keberadaan Sari atau suaminya. Polisi melakukan penyelidikan. Tidak ditemukan jejak bahan pembakar. Tidak ada kabel korsleting. Api muncul seolah dari dalam tanah, menyebar tanpa pola yang bisa dijelaskan. Tidak ada satupun saksi yang melihat keluarga itu keluar dari rumah. Di antara puing, ditemukan sebuah kalung kecil berinisial R. Tidak meleleh, tidak rusak, hanya berdebu. Tetangga-tetangga mulai bercerita tentang jeritan yang mereka dengar malam itu. Tentang suara perempuan yang menyanyi lagu anak-anak di tengah kobaran api. Beberapa bersumpah melihat sosok anak perempuan berdiri di jalan, menatap rumah yang terbakar tanpa ekspresi. Namun semua itu dianggap histeria massal oleh pihak berwajib. Polisi menutup kasus dengan kesimpulan kebakaran tragis dan tidak ada tersangka. Kasusnya perlahan menghilang dari pemberitaan. Beberapa minggu kemudian rumah itu dibongkar dan dibersihkan, tapi para pekerja yang terlibat mulai mengalami kejadian aneh. Alat rusak tanpa sebab, salah satu pekerja mengalami luka bakar padahal tidak dekat api, dan satu orang menghilang tanpa jejak. Akhirnya proyek pembongkaran dihentikan. Lokasi itu kini dibiarkan kosong, ditutup pagar seng. Tidak ada yang berani membangun lagi di atas tanah itu. Di malam-malam tertentu, warga sekitar masih mendengar suara langkah kecil di sana. Kadang terdengar tangisan, kadang terdengar suara memanggil, "Buha." Lalu diam lagi. Keadilan tidak selalu datang lewat hukum. Ada kalanya ia datang melalui rasa bersalah, ketakutan, dan api yang tak bisa dijelaskan logika dan Rina. Atau sesuatu yang menyatu dengannya, telah menuntaskan semuanya. Tidak dengan tangan, tapi dengan sesuatu yang lebih dalam. Dendam yang diberi bentuk, diberi nyawa, dan dibiarkan membakar sampai habis.